Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 37b. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Jika aku 8 Kisah Para Rasul 8 ayat 37b. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Kisah Para Rasul 8 ayat 37b. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Shalom adik-adik semua. Halo teman-teman. Selamat pagi. Ya, bertemu lagi ya kita di ibadah online sekolah minggu ya. Kalian mempersiapkan diri kalian, sudah mandi tentunya ya, sudah pakai pakaian yang rapi. Yuk sebelum kita mulai ibadah kita sekolah minggu, kita terlebih dahulu berdoa ya. Tangan dilipat, mata dipejamkan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya buat kasih-Mu, cinta-Mu, dan sayang-Mu buat kami. Terima kasih buat hari baru yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Saat ini kami berkumpul bersama Tuhan untuk kami memuji Engkau. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang memberikan kami roh sukacita, sehingga kami memuji-muji Tuhan dengan penuh semangat. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Oh ya, adik-adik, kali ini kita diiringi musik bersama ada Kak Jason di belakang ya, sama Kak Christopher juga Kak Nina. Ya, kita mau pujikan selamat pagi Tuhan ya. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan, sebab Tuhan sudah memberikan kesehatan buat kita ya. Haleluya. Sambil tepuk tangan ya adik-adik semua ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami siap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Lagi ya dari atas. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami siap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Lagi ya. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Lagi ya, one more. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Haleluya. Dari kita bangun pagi sampai malam hari, Tuhan selalu memberkati kita, anak-anaknya yang mengasihi Tuhan tentunya. Ya, kita pujikan bersama. Aku diberkati. Semuanya diberkati. Kakek, nenek, mama, papa, juga tante-tante kita, om-om kita, juga semuanya kita diberkati Tuhan. Adik-adik di rumah dan kita semua diberkati Tuhan.
sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Lagi ya, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek nenek, mama papa, tante tante, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Kakek nenek, mama papa, tante tante, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Dari awal ya, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Lagi aku diberkati. Berkati, yes. Terima kasih Tuhan, hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek nenek, mama papa, tante tante, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Kakek nenek, mama papa, tante tante, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih pada Tuhan Yesus ya, dan Bapa di surga yang selalu memberkati kita anak-anaknya. Lanjut ya, kita mau pujikan lagi. Cuit-cuit tubidu dam-dam. Karena kita semua dicintai Tuhan, disayangi Tuhan, dan dikasihi Tuhan Yesus. Yuk Kak. Kali ini pakai gerakan ya adik-adik ya. Cuit-cuit dubidu dam-dam, syalalala. Cuit-cuit dubidu dam-dam, syalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya. Tunjuk temannya, kakak, adik yang di sebelahnya. Percayalah. Lagi. Cuit-cuit dubidu dam-dam, syalalala. Cuit-cuit dubidu dam-dam, syalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua.
kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sembah Tuhan ya. Pujikan seperti wanita mengurapimu. Kita duduk diam mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu kita ya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, kau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Lagi katakan bersama, seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, kau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk Tuhan Yesus, kami sudah memuji-Mu dan menyembah-Mu. Kini kami akan duduk diam Tuhan, mendengarkan suara-Mu melalui firman Tuhan yang disampaikan guru kami. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami bisa mengerti dan memahami apa yang akan kami dengar nanti. Dan mampukan kami untuk kami melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan, yang taat dan dengar-dengaran akan firman-Mu, sedang melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya sudah disiapkan. Kita buka ya dalam perjanjian baru, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 9, ayat 1 sampai 18. Kita baca. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan.
ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.' Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, 'Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.' Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Amin. Adik-adik, kisah ini adalah tentang Saulus. Ya, Saulus tadinya dia seorang yang jahat, adik-adik, karena dia memburu, dia menangkap orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, ya, dia membunuh, banyak sekali kejahatannya. Ya, tapi suatu hari ketika Saulus pergi ke Damsyik dalam satu perjalanan, ketika hampir tiba di kota Damsyik itu, tiba-tiba ada sesuatu terjadi. Apa itu, adik-adik? Suatu cahaya yang terang mengelilingi Saulus. Ya, dan di cahaya itu juga terdengar suara. Dibilang, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus rebah, ya, jatuh dia. Lalu Saulus berkata, "Siapa engkau, Tuhan?" "Ya, aku yang kau aniaya itu." Ya, lalu Saulus mencoba untuk berdiri dan membuka matanya. Tapi apa yang terjadi, adik-adik? Tidak bisa melihat lagi Saulus. Ya, jadi dia harus berdiri dan dituntun sama teman-temannya. Ya, lalu sementara di Damsyik, ya, di kota itu ada satu orang yang baik, yang taat kepada Tuhan, namanya Ananias. Tuhan berbicara kepada Ananias ini. Ya, dibilang, "Kamu jumpai ada seorang itu namanya Saulus. Dia sekarang ada di rumahnya Yudas, ya, Yudas dari Tarsus. Ya. Dia sedang ada di situ, dia lagi berdoa. Jumpai dia, ya, dan tumpangkan tangan." Ya, dibilang begitu. Ananias kan mendengar berita bahwa
Saulus ini orang yang kejam, yang jahat, yang suka membunuh orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Ananias berkata, loh aku dengar berita yang jelek tentang orang itu. Tuhan, kok aku disuruh datang kepada dia? Lalu Tuhan berkata, ya aku sendiri yang akan menjadikan dia alatku, ya, alat pilihan untuk pekerjaan Tuhan. Lalu Ananias datang kepada Saulus, menjumpai dia di rumah Yudas tadi. Lalu Ananias berkata kepada Saulus, menyapa Saulus, saudaraku. Ya, Saulus saudaraku, bilang, lalu menumpangkan tangan ke atas Saulus, dan apa yang terjadi? Seolah-olah selaput yang tadi menutupi matanya, ya, mata Saulus, dia tidak bisa lihat tadi, tiba-tiba selaput itu gugur adik-adik dari matanya, dan Saulus bisa melihat lagi. Setelah itu Saulus bertobat adik-adik. Saulus memberitakan Injil di mana-mana, ya. Dia bekerja buat Tuhan. Nah, dari kisah ini kita tahu bahwa Saulus orang yang tadinya jahat, dia bisa berubah. Dia berubah karena Tuhan berfirman kepadanya, Tuhan menjumpai dirinya. Kita semua, kita sudah sering mendengar firman Tuhan loh adik-adik, ya, di sekolah minggu seperti sekarang ini, ya, dari firman Tuhan yang kita baca setiap hari, itu kan suara Tuhan. Nah, apakah kita mau berubah dari hidup kita yang tadinya mungkin kita nakal, kita mau berubah, aku enggak nakal lagi. Yang tadinya suka marah-marah, kita mau berubah, kita mau menjadi anak yang lemah lembut. Yang tadinya enggak nurut sama papa mama, kita mau berubah menjadi anak yang suka dinasehati. Kita sebagai anak, kita mesti mau untuk menerima nasihat, kita mesti suka untuk dinasehati, terutama kepada firman Tuhan dan papa mama tentunya, ya adik-adik. Jadi Saulus bisa berubah karena dia mendengar firman Tuhan. Kita juga mesti berubah dari hidup kita yang tidak baik menjadi lebih baik lagi, lebih mengasihi Tuhan, lebih taat, lebih cinta kepada Tuhan. Ya adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini kita belajar untuk mau berubah menjadi anak yang lebih baik lagi. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau Tuhan untuk berubah dari hidup kami yang nakal, yang kurang patuh, yang tidak taat. Kami mau Tuhan setelah firman-Mu ini kami dengar, kami mau lebih mengasihi Engkau. Menjadi anak yang baik, yang patuh, yang nurut, yang taat, yang menyenangkan hati orang tua dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami dan biar kami melakukannya. Berkati sekolah kami, berkati orang tua kami, berkati juga guru-guru sekolah minggu dan gereja kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.